Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelima mengenai penipuan komputer sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Lucy Sri Musmini, SE MSI AK. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu dengan saya sendiri, Komang Susmita, dengan NIM 1917051203, lalu rekan saya Putu Suryawan dengan NIM 1917051210, dan rekan saya yang terakhir, yaitu Niputu Winda Puji Astuti dengan NIM 1917051217. Adapun topik pembahasan yang akan kami jelaskan dalam presentasi ini, yaitu yang pertama terdapat pendahuluan, lalu yang kedua mengenai jenis penipuan dalam bisnis, yang ketiga mengenai pelaku penipuan dan alasannya, dan yang keempat mengenai penipuan komputer. Baik, untuk topik pembahasan yang pertama akan saya jelaskan. Penipuan atau fraud merupakan tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan merugikan pihak lain. Terdapat 3 hal yang mendorong terjadinya upaya fraud, yaitu adanya dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, peluang yang memungkinkan terjadinya fraud, dan elemen penting dalam terjadinya fraud di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Sebagian besar pelaku penipuan adalah orang dalam yang memiliki pengetahuan dan akses galian dan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena karyawan memahami sistem perbesaran dan kelemahannya, mereka lebih baik melakukan dan menyembunyikan penipuannya. Pengendalian yang dilakukan digunakan melindungi aset perusahaan, membuatnya lebih sulit untuk orang luar mencuri dari perusahaan. Pelaku penipuan seringkali dianggap sebagai kriminal kerah putih atau white collar criminals. Topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis penipuan dalam bisnis. Jenis penipuan dalam bisnis ada 2, yaitu yang pertama penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset adalah pencurian aset atau harta perusahaan oleh karyawan atau oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Faktor yang lebih berkontribusi dalam sebagian besar penyalahgunaan adalah tidak adanya pengendalian internal atau kegagalan menjalankan pengendalian internal yang sudah ada. Salah satu karakteristik dari penyalahgunaan aset yaitu menyembunyikan penipuan dengan memalsukan catatan atau informasi lainnya. Lalu yang kedua, kecurangan pelaporan keuangan. National Commission of Fraudulent Financial Reporting atau Tradeway Commission mendefinisikan kecurangan pelaporan keuangan atau problem financial reporting sebagai perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan atau kelalaian, yang menghasilkan laporan keuangan menyertakan secara material. Manajemen memalsukan laporan keuangan untuk menipu investor dan kreditor, meningkatkan harta saham perusahaan, memenuhi kebutuhan arus kas, atau menyembunyikan kerugian dan pemasaran perusahaan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Winda Puji Astuti dengan NIM 1917051217. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai pelaku penipuan dan alasannya. Yang pertama yaitu beberapa pelaku penipuan tidak puas dan tidak bahagia dengan pekerjaan mereka dan mencari pembalasan kepada pemberi kerja mereka. Pelaku penipuan komputer umumnya lebih muda dan memiliki pengalaman
serta kemampuan komputer. Selanjutnya yaitu sejumlah pelaku penipuan yang besar dan tumbuh lebih bersifat predator dan membuat tindakan mereka menjadi sebuah uang. Selanjutnya yaitu mengenai segitiga penipuan. Yang pertama yaitu ada tekanan, yang dimana tekanan merupakan dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Yang kedua yaitu ada kesempatan. Kesempatan adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi sebuah keuntungan pribadi. Kesempatan memungkinkan orang untuk melakukan 3 hal berikut ini, yaitu yang pertama, melakukan penipuan dengan cara pencurian aset, yang dimana pencurian aset sendiri adalah jenis penyalahgunaan yang paling umum. Yang kedua yaitu dengan cara menyembunyikan penipuan. Menyembunyikan penipuan dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, lapping atau menyembunyikan pencurian uang tunai melalui serangkaian penundaan dalam memposting koleksi untuk piutang. Yang kedua itu dengan cara check kiting atau membuat kas dengan menggunakan jeda antara waktu cek didepositokan dengan waktu dicairkan di bank. Yang ketiga dengan cara mengonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuntungan personal. Contohnya, karyawan yang mencuri persediaan atau peralatan, menjual item atau mengonversikannya dalam bentuk kas. Dan yang ketiga yaitu ada rasionalisasi, yang dimana rasionalisasi ini yaitu alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Putu Suryawan dengan NIM 1917051210. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman saya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu penipuan komputer. Penipuan komputer atau computer fraud adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknik komputer untuk melakukan penipuan. Adapun contoh penipuan komputer yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencurian, pengakses, akses, modifikasi, penyalin atau penghancur yang tak sah pada perangkat lunak, perangkat keras atau perangkat data. Kemudian yang kedua yaitu penipuan aset yang ditutupi dengan meninggalkan catatan komputer. Kemudian yang ketiga yaitu memperoleh informasi atau proyek tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Kemudian meningkatnya penipuan komputer yaitu ada sistem komputer secara khusus rentan terhadap alasan sebagai berikut, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, khusus yang masuk database, perusahaan dapat mencuri, menghancurkan atau mengganti sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit bukti. Salah satunya yaitu bank merugi sebesar 50 juta US dollar hanya dalam beberapa menit. Kemudian yang kedua yaitu penipuan komputer dengan lebih sedikit sulit terdeteksi dibandingkan penipuan jenis lain. Kemudian yang ketiga yaitu beberapa organisasi memberikan akses kepada karyawan, pelanggan dan pemasok ke sistem mereka. Sejumlah dan ragam dari titik akses ini secara singkat meninggalkan risiko. Kemudian yang keempat yaitu program komputer perlu dimodifikasi secara ilegal hanya sekali untuk mengoperasikan program yang tidak sesuai selama program tersebut tidak digunakan. Kemudian yaitu klasifikasi penipuan komputer, yaitu penipuan komputer yang dikategorikan dengan menggunakan model pengolahan data, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu input penipuan, yang artinya input penipuan. Cara yang paling sederhana yang paling umum untuk melakukan penipuan komputer adalah mengganti atau memalsukan input komputer. Kemudian yang kedua yaitu ada output penipuan, yaitu yang artinya secara ilegal dengan menggunakan atau menyalin, mencari atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Penyebab terbesar pelanggan data adalah keteledoran dari karyawan.
Kemudian yang ketiga yaitu ada penipuan instruksi komputer, yang artinya penipuan instruksi komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menjalin perangkat lunak untuk aktivasi yang tidak sah. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada penipuan prosesor. Penipuan prosesor merupakan penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk mencuri waktu dan layanan komputer. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima ada penipuan prosesor. Penipuan prosesor merupakan penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Kemudian untuk klasifikasi komputer yaitu ada pun beberapa contohnya. Contoh dari input penipuan yaitu seorang pria membuka rekening di bank di New York dan memiliki cetak slip setoran bank kosong yang sama dengan yang tersedia di lobi bank, kecuali nomor rekeningnya yang berbeda. Kemudian ia mengganti slip setoran di lobi bank yang ia palsukan selama 3 hari. Simpanan di bank menggunakan slip yang dipalsukan masuk ke rekeningnya. Pelaku mengambil uang dan menghilang. Ia tidak pernah ditemukan. Itu contoh dari input penipuan. Kemudian contoh dari penipuan prosesor yaitu perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivasi sistem yang abnormal dan menemukan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs judi ilegal. Kemudian yang ketiga yaitu ada penipuan data. Contohnya yaitu manajer toko biro hukum Wall Street menjual informasi ke teman atau kerabat mengenai manajer dan akuisisi prospektif yang menghasilkan jutaan dolar dalam perdagangan sekuritas. Kemudian yang terakhir yaitu output penipuan yaitu pemalsuan output yang terlihat identik seperti cek pembayaran, memindai cek pembayaran menggunakan desktop untuk mempublikasikan perangkat lunak dan menghapus pembayaran dan jumlahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi.